asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wa taslim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Nikmat sehat walafiat Allah berikan, alhamdulillah. Sehat walafiat, nikmat umur bertambah, amin. Bahkan nikmat yang mulia itu Bu, nikmat iman. Nikmat apa Bu? Nikmat iman. Ya, di bawah nikmat iman, nikmat nyender, alhamdulillah. Semoga yang nyender mendapatkan pahala. Yang gak nyender, pahalanya gedean dikit. Karena yang gak nyender pengen banget nyender, kaplingnya habis. Baik, Ibu. Semoga silahkan. Ibu, nikmat tertinggi nikmat iman pada surat Al-Imran ayat 91. Al-Imran ayat 90. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat fenomena masyarakat kita kalau ingin mendapatkan calon yang cantik, yang tampan, Masya Allah, kaya raya, terkadang anak kita terpesona dengan kecantikannya sehingga ia menanggalkan akidahnya. Padahal calonnya itu non muslim. Ada nggak cerita seperti ini? Ada banyak. Hanya karena ketampanan dan kekayaan, dia harus menggadaikan akidahnya. Ada Bu? Ada. Dan tidak sedikit dari para artis seperti itu. Mungkin tetangga kerabat sahabat kita pun ada, hanya karena bukan artis saja tidak mengenali. Dia tinggalkan imannya, dilepaskan jilbabnya hanya karena kecantikan. Padahal cantik dan tampan itu relatif, sedangkan jelek itu mutlak hidupnya. Mohon maaf ini ya, jangan tersinggung yang merasa. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, nanti orang-orang yang menanggalkan keimanannya, melepaskan keimanannya di hadapan Allah, Bu, menangis mereka, menyesal telah murtad keluar dari agamanya. Surat Al-Imran ayat berapa Bu? 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadani. Allah katakan itu. Dan sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran, falan yuqbala min ahadihim, maka tidak akan pernah Allah menerima mereka. Penyesalan mereka, ya Allah, maafkan aku ya Allah, di dunia aku tanggalkan, aku lepaskan iman karena kecantikan, karena ketampanan, karena harta dan jabatannya, ya Allah maafkan aku. Akan aku tebus keimanan itu saat ini. Apa kata Allah Bu? Aku tidak menebus, aku tidak akan terima tebusanmu itu walaupun kau menebusnya dengan emas sepenuh bumi. Bu, harga iman kita melebihi dari emas sepenuh bumi. Yang Ibu pakai emasnya, maaf Ibu, berapa gram Ibu? Paling besar, paling banyak yang Ibu punya tuh emas 75 kilo. Mas Joko, Mas Bowo, ya, Mas Bambang, ya, Mas Sueb, betul Bu? Ya, punya Ibu emas sepenuh bumi. Allah mengatakan, sampai pun kau punya emas sepenuh bumi, ingin digantikan iman saat ini, apa kata Allah? Enggak. Tidak bisa sebanding iman di duniamu dengan emas sepenuh bumi engkau berikan kepada aku. Mahal tidak Bu iman? Mahal tidak? Yang menjadikan Ibu datang ke sini itu bukan sehat,
tapi iman. Alhamdulillah. Berapa banyak orang sehat gak mau ngaji? Ya, langsung kita sebutan namanya tak. Ya, yang datang ke sini mohon maaf ibu ya, ada yang sakit asam urat, kelihatan dari gaya duduknya ya. Ada yang asma, masya Allah, ada yang liver, ada yang rematikan, pegang-pegang kaki itu, selonjoran lagi, apalagi kalau udah nyender banyak penyakitnya bisa ibu. Ini mohon maaf nih rata-ratanya. Tapi kenapa ibu bisa datang ke sini? Karena iman, magnet iman. Betul ya? Magnet iman. Inilah nikmat yang agung. Nikmat iman. Alhamdulillah. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah, pertahankanlah iman kita. Betul ya? Masya Allah, luar biasa ibu. Ibu yang dirahmati oleh Allah, selevel Bal'am bin Ba'urah, temannya, sahabatnya Musa. Doanya itu kata Nabi Musa, kalau dia sudah berdoa, bergetarlah arsy Allah dan Allah pasti mengijabahnya. Tapi apa yang terjadi ibu? Mati dalam keadaan murtad. Mati dalam keadaan murtad. Kenapa bisa seperti itu bu? Mati dalam keadaan murtad karena masuk pada lingkaran penguasa, masuk pada lingkaran tarikan-tarikan dunia bu. Betapa sangat hebatnya kekayaan, pesona kemewahan dunia. Maka jangan pernah mengatakan bahwa dunia kemewahannya itu biasa-biasa saja. Kalau sudah masuk dunia ke hati manusia itu, maaf, sulit untuk tidak sombong. Halo bu, ibu, masih hidup ibu? Ya. Kalau sudah dunia masuk ke hati ibu, mohon maaf, dari penampilan, gaya hidup semuanya berubah. Saya nggak pernah melihat ibu rumah kaya, mewah, gedong, itu nggak pakai aksesoris di tubuhnya. Betul ya? Ya. Tapi kalau kita hidup sederhana, masya Allah, orang bangga dengan kita. Maka hati-hati. Bal'am bin Ba'urah seorang ulama hebat, mati dalam keadaan murtad. Siapa yang bisa menjamin iman ini? Siapa yang bisa menjamin hati manusia? Ya Allah subhanahu. Karena itulah kita dituntut untuk istiqamah dalam ketakwaan. Betul ya? Asbaha mu'minan amsa kafiran. Kata Nabi, pagi hari bisa beriman, sore hari bisa kafir. Betul ya? Sama halnya, sore pagi hari bisa kafir, malam bisa beriman. Saat ini maaf, ada tetangga kita, kerabat sahabat kita, ada yang merampok, ada pencuri, maaf, ada yang melacuri. Janganlah kita menghina mereka. Kita tidak mengetahui ibu proses hidupnya kemudian, bisa jadi dia bertaubat, bu. Bisa jadi dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Maka yang mau melihat gerobak lewat silakan. Iya. Daripada kepo semua gitu. Kita udah sering lihat ibu. Ya. Udah nggak usah ngegas, biasa aja. Ini pengajian, ya. Niatnya dilurusin, niatnya diluruskan. Ya, belum baca bismillah, hanya bismillahirrahmanirrahim. Semoga setannya jangan datang ini ya. Yang lewat kapan ngajinya selesai. Ya bu, maka ibu yang dirahmati oleh Allah, hati-hati nih dengan kondisi di mana kita dicabut keimanannya. Maka majlis inilah majlis penuh keimanan ibu. Alhamdulillah. Majlis penuh dengan keimanan. Salawat dan salam limpah curahkan kepada Rasul mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Saya mungkin baru pertama kali ke sini. Ini ketemu di Jangka Permai di Al-Azhar, pada pengajian di Al-Azhar, pengajian jam 1:30 pada zuhur hari Rabu kemarin. Sekarang lanjut hari ini. Besok saya umroh ibu, doanya umroh setahun 4 kali, alhamdulillah.
ada yang ngajak ibu gimana lagi kan susah nolak kalau gitu ibu ya. Alhamdulillah, semoga bisa berangkat semua ya. Nggak cukup pakai amin ibu ya, pakai kosidahan ya dana betul nabunglah bismillah. Ustaz nabung susah, ada rumusnya itu doa apa itu Allahumma paksain beli sepeda suami maksain beli agar sehat betul. Ibu maksain tuh kredit pakaian betul 5 kali bayar seragam 10 kali bayar seragam betul bu. Kenapa ibu paksain? Karena pengen ngaji betul bu, pengen pakai, pengen ngaji, pengen resep pengajiannya betul nggak bu? Iya. Kenapa bisa dipaksakan? Dan mengapa kita tidak bisa memaksakan amal soleh tersebut? Maka ibu Allahumma paksa. Iya. Orang kalau nggak mau, nggak niat, ada aja alasannya. Betul. Dapat WA, ayo ditunggu pengajian. Apa ibu lakukan? Hujan. Kan belum hujan ibu, kenapa tangannya begini? Betul. Alasan yang namanya alas luas, apalagi alasan luas banget itu. Betul bu. Ada aja alasannya, ngelihat cuaca lah, kayaknya mau hujan. Ibu diundang nih, mohon maaf nih, ya, sama panitia pengajian, ayo jalan-jalan ke Singapura. Gerimis hujan jalan gak bu? Semangat banget jawabannya. Ya, kenapa? Kenikmatan dunia. Urusan ngaji begini tuh kayak mau hujan. Doain yang hujan gede itu. Betul ya? Kalau nggak tangan begini, panggil tuh cucu atau anak yang 4 tahun. Adik saya pegang. Nenek pegang sayang ya, mama pegangnya. Hangat nggak sayang? Hangat nggak? Kayaknya hangat ini ya. Assalamualaikum Ibu Haji, mohon maaf nih, saya pengajian nggak bisa datang nih, anak mau sakit, cucu mau sakit, masya Allah. Alasan nggak bu? Alasan. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah ustazahnya udah datang. Alhamdulillah. Baik. Saya mohon maaf ibu santai begini ya, karena kalau diseriusin keyep. Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa semangat kita beramal soleh? Ayo kita buka 3 alasan, 3 sebab mengapa kita semangat beramal soleh. Tadi kita temanya berkompetisi beramal soleh dalam kebaikan. Mengapa kita mau melakukan kebaikan ini? Mengapa kita mau beramal soleh? Bu, perhatikan ini. Yang pertama adalah semangat kita melakukan amal soleh adalah roja'u hayatil thayyibah mubarakah. Karena kita berharap hidup baik penuh berkah. Karena kita pengen hidup baik penuh berkah. Ya, hidup baik penuh berkah. Surat An-Nahl ayat 97. Surat berapa bu? 16 ayat 97. Ya. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun. Ya. Barang siapa yang beramal saleh dan ia beriman, min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah berikan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Bu, kehidupan yang baik. Ma makna hayatun thayyibah? Ulama mengatakan hayatun thayyibah artinya hayatun qulub. Hatinya hidup, hatinya tenang, hatinya bahagia. Maka orang-orang yang berbuat kebaikan itu hatinya bahagia ibu. Halo bu, setuju gak? Ibu melihat, maaf, ada sedekah Jumat, gerakan sedekah Jumat, ya nasi Jumat, betul
Udah lihat? Maljub malam Jumat. Nah, beda lagi kalau Jumat ya. Ya, nasi Jumat ibu pakai mobil 5 orang, masya Allah, berhenti satu tempat, tukang becak, tukang ojek, ibu turun bagi-bagi. Apa rasa hati ibu? Bahagia. Ya, ya. Ya. Ada orang datang ke rumah kita, Bu Haji, mohon maaf Bu Haji, saya butuh uang 1 juta untuk sekolah anak. Saya gak punya tabungan, ada tabungan sedikit, cuma 100.000, pulang 11.000. Banyak kan suratnya ini, betul ya? Apa ibu katakan? Udah yang 100.000 ibu pakai, 1 juta saya sedekah untuk anak ibu yang masuk pesantren. Sejatinya ibu, kebahagiaan, maaf, kebaikan itu kita yang butuh. Ya. Salam. Alhamdulillah. Berkah banget ya, masya Allah. Ini masih datang lagi dari Cikampek, dari Cianjur. Alhamdulillah. Dari Bandung. Ini rambutan belum lagi makan, belum salam. Alhamdulillah. Ya. Saya ngelihat begini aja Bu, baik sangka pasti dibawa. Nggak baik sangka Bu. Maaf Ibu, rata-rata di mana-mana begitu. Kenapa? Karena hal seperti ini bisa menjadikan polemik dari rumah tangga saya. Ditanya sama istri, dari mana Abi? Ngajar, bohong. Kok bohong? Mana berkatnya? Kan kayak enak saya Bu. Dibilangnya entar ngayam kemana, tapi kan kalau ada tentengan kan ada bukti real, betul Bu ya. Ini cuma ngasih tahu aja sama ibu, jangan sampai rumah tangga saya pecah gara-gara dia. Mohon maaf ini. Baik dengan teman-teman sudah ketemu dengan istri saya itu saat di Cipil Alhamdulillah. Ya. Baik Ibu, jadi surat An-Nahl ayat berapa tadi? 97, Hayatun Thayyibah. Maaf, Ibu melihat di pinggir jalan ada anak jatuh keserempet motor. Ya, kakinya terbentur, badannya agak rusak Ibu. Apa yang kira-kira Ibu rasakan? Sedih, kasihan. Kita ngerasa sedih, panik Ibu, betul kan? Palanya terbentur trotoar, ya Allah, terjadi apa-apa nggak nih? Apa yang kita lakukan? Segera bawa ke rumah sakit. Kita panik, sedih, gelisah Bu. Dokter mengatakan masuk IGD aja Bu. Akhirnya diproses sama dokter Bu. Setelah beberapa menit dokter menghadap kita mengatakan, Ibu alhamdulillah anaknya nggak apa-apa. Mendengar anaknya nggak apa-apa, ibu telah menolong. Yang tadi keburukan datang kepada kita, sedih, gelisah, panik, berubah nggak Bu? Berubah jadi apa? Senang, bahagia, tenang. Apa artinya? Sejatinya kebaikan itu kebutuhan siapa? Kita berbuat baik itu untuk siapa sejatinya? Untuk kita, bukan untuk dia. Maka Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sejatinya kebaikan yang kau lakukan untukmu, bukan untuk dia. Maka semakin banyak kita melakukan kebaikan Bu, itu berarti kita telah menabung Bu. Menabung pahala-pahala yang nanti saat kita punya kebutuhan Allah buka tuh dan menjadi penolong kita. Ya. Maaf Ibu, tiba-tiba seorang ibu majlis taklim jatuh dari motor, serangan jantung Ibu. Tiba-tiba terselamatkan, Masya Allah, dan sembuh. Anak-anak yang menangis kok bisa sembuh? Seakan-akan Allah mengatakan, aku bangga dengan ibu ini. Setiap pekan sekali 2 kali dia ngaji dengan penuh ketulusan. Pahala ngajinya itulah aku sembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi datangnya kita ini Bu nabung pahala. Alhamdulillah. Maka kembali poin 1 nih,
Mengapa kita semangat melakukan amal saleh? Mengapa kita semangat beramal saleh? Di antara penyebabnya, alasannya adalah berharap hidup baik dan penuh berkah. Apa itu berkah, Bu? Bu, siapa yang tahu berkah? Ayo Ibu. Fokus Bu, jangan bengong. Jemuran udah diamankan. Ya silakan Ibu. Ya. Bertambahnya kebaikan adalah diridai Allah. Ada lagi Bu. Gak apa-apa pakai ilmu kirologi, tidak apa-apa. Kira-kira kirologi, betul ya? Nah, berkah itu Ibu bedakan berkah dengan berkat. Nah, kalau berkat biasa betul ya. Sallallahu ala Muhammad, ketupat dibelah empat, ya Allah sedikit amat yang banyak itu namanya berkah. Berkah itu Bu cirinya tiga, perhatikan ini penting Bu. Rumah tangga kita, keluarga kita, hidup anak dan suami kita Bu, itu terindikasi berkah kalau tiga cirinya ada. Yang pertama, ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Umur bertambah 43, 44, 45. Alhamdulillah. Kita lihat, kita merenung, alhamdulillah ya Allah, ada pengajian pekanan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ada belajar baca Quran tiap Jumat sore ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, bisa duha dan tahajud ya Allah. Maka kalau hidup kita merenung ada kebaikan-kebaikan, berarti Anda hidup dalam keadaan bertambahnya kebaikan, umurnya kebaikan, hartanya pun kebaikan. Apa harta berkah? Harta berkah itu semakin bertambah, semakin banyak infaknya, banyak sedekahnya. Ada orang semakin bertambah kaya, bertambah foya-foya, bertambah nyakitin orang, Bu. Tahu nyakitin orang, Bu? Walaupun secara tidak langsung dia. Istri saya pulang kondangan, saya nggak ikut kondangan. Karena kenapa? Karena saya ngajar. Istri bilang, Umi, Masya Allah, dosa nggak Umi? Kenapa? Ya Allah, tadi orang nyetek nasi. Ya Bi, ya Allah, itu duitnya pelangnya sampai sikut. Gelang sampai sikut. Itu di tiap jarinya, Masya Allah, cincin semua.